Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta seminar Aptimas yang berbahagia. Dalam sesi ini, izinkan kami, tim pengabdian kami, yang terdiri dari saya, Iwan Satriawan, Ibu Nurul Makia, Ibu Dr. Suciati, dan Ibu Sri Handari akan menyampaikan laporan presentasi dari pelaksanaan kegiatan Aptimas kami dengan judul Peningkatan Pemahaman Ketahanan Keluarga Warga Aisyah di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ubul Harjo, Sleman. Saya akan menyampaikan outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metode pelaksanaan, yang ketiga implementasi konsep ketahanan keluarga di masa pandemi, kemudian bagaimana apa yang kami lakukan dalam peningkatan pemahaman tentang ketahanan keluarga, dan terakhir kesimpulan. Bapak Ibu semuanya, di masa pandemi, salah satu impact dari pandemi itu adalah terganggunya ketahanan keluarga atau terancamnya ketahanan keluarga. Untuk daerah yang kami pilih sebagai kerjasama yaitu Desa Ubul Harjo, Sleman, di mana kami bekerjasama dengan Ranting Aisyah di Ubul Harjo. Daerah ini adalah daerah yang terkena dampak dari dua hal. Yang pertama sebelumnya adalah erupsi Gunung Merapi, itu sudah mempersulit kehidupan ekonomi masyarakat di sana. Kemudian ditambah lagi dengan pandemi COVID-19. Karena itu kemudian kalau kita baca data, di daerah ini banyak terjadi kemudian ancaman atau gangguan terhadap ketahanan keluarga. Misalnya data menunjukkan bahwa tingkat perceraian atau kasus perceraian di daerah ini cukup tinggi, dan kemudian juga ada persoalan ekonomi di mana akibat erupsi ditambah dengan pandemi itu juga menggoncang kehidupan ekonomi dari keluarga di daerah yang kami tuju ini. Oleh karena itulah kemudian daerah ini kami pilih. Nah, metode pelaksanaannya adalah ada fokus group discussion, kemudian penyuluhan ya tentang manajemen ekonomi, tentang pemahaman tentang regulasi ketahanan keluarga, tentang kesehatan, dan ada pelatihan membuat sabun dan hand sanitizer untuk masyarakat warga Aisyah di Ubul Harjo. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bidang pemahaman pemahaman regulasi tentang ketahanan keluarga, saya sendiri menjelaskan kepada warga Aisyah di Ubul Harjo bahwa ada beberapa pilar keluarga yang harus dijaga dalam kondisi apapun supaya keluarga itu tangguh. Yang pertama adalah aspek psikologis, ya, tentang kerapian catatan keluarga seperti kartu keluarga, KTP dan sebagainya, karena ini akan berimplikasi kepada hak-hak dari seorang anak atau keluarga itu sendiri nanti dalam banyak situasi seperti masa pandemi. Kalau mereka tercatat, mereka akan mendapatkan haknya karena mereka punya datanya ada di kelurahan misalnya. Yang kedua adalah aspek komunikasi keluarga, aspek kesehatan, ya, dan aspek ekonomi. Jadi sebuah keluarga itu akan memiliki ketangguhan kalau dia memiliki 5 pilar ketahanan keluarga, sehingga dalam kondisi tertentu, misalnya pandemi, mereka tetap mampu bertahan gitu menghadapi situasi sulit sekalipun. Nah, setelah kami mengadakan penyuluhan tentang pentingnya memahami aspek ketahanan keluarga, maka kemudian kami melakukan, sebelum penyuluhan kami sudah melakukan pre-test, dan kemudian setelah penyuluhan kami juga memberikan lagi post-test, dan alhamdulillah berdasarkan hasil pre-test dan post-test itu, kami menemukan bahwa sebagaimana yang ada di grafik ini, tabel ini, ada peningkatan pemahaman dari warga Aisyah di Ubul Harjo tentang pemahaman mereka terhadap aspek ketahanan keluarga tersebut. Bapak Ibu bisa lihat ini di sini, yang hijau itu adalah hasil pretest, sementara yang biru adalah hasil post-test. Sehingga kalau kita lihat rata-rata, ya secara rata-rata ini ada peningkatan terhadap pemahaman aspek regulasi ketahanan keluarga. Nah, dengan ini kita harapkan dengan pengetahuan yang dimiliki, ya, pengetahuan akan memandu orang untuk bersikap merespon tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Itu dari tinjauan hukum. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul Makia dari aspek kesehatan. Terima kasih Pak Iwan, saya Nurul Makia akan memberikan penjelasan tentang aspek keluarga. Dalam hal ini saya memberikan materi tentang bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh di era pandemi COVID ini untuk kaitannya dengan ketahanan keluarga di bidang kesehatan. Di sini saya memberikan materi tentang apa itu sistem imun, ada imunitas bawaan yang sudah ada di dalam tubuh kita dan imunitas yang harus ditingkatkan di era pandemi COVID ini, karena peserta dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu kader Aisyah yang mana merupakan garda terdepan dalam keluarga untuk meningkatkan imunitas keluarga sehingga mampu keluarganya sehat, ketahanan keluarganya meningkat di era pandemi COVID ini. Selain itu, kami memberikan materi tentang bagaimana pola hidup yang sehat, gaya hidup yang baik, kemudian manajemen stres supaya di era pandemi ini tetap terjaga karena stres akan menurunkan imunitas tubuh kita. Dalam kegiatan ini, peserta sangat antusias ya dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan seputar materi yang diberikan. Kemudian, evaluasi kegiatan yang kami lakukan sebelum dilakukan penyuluhan, kita memberikan pretest, kemudian setelah kita berikan materi, kemudian kita adakan post-test. Nah, hasil pretest dan post-test seperti terlihat pada gambar ini menunjukkan bahwa skor pretest yang berwarna biru
itu lebih rendah daripada skor post-test yang berwarna merah. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman ibu-ibu Aisyah Umbul Harjo dalam ketahanan keluarga di bidang kesehatan, terutama kaitannya dengan peningkatan sistem imun dalam tubuh kita ini. Nah, demikian penjelasan saya tentang ketahanan keluarga di bidang kesehatan. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, dalam mengukur ketahanan keluarga di bidang komunikasi, maka kami mendasarkan pertanyaan pada 3 hal ya, fokus pada 3 hal ketika kami melakukan pretest dan post-test kepada ibu-ibu Aisyah di Umbul Harjo. Nah, 3 fokus pertanyaan itu meliputi yang pertama adalah bentuk-bentuk keintiman, yang kedua adalah pengelolaan keterbukaan, dan yang ketiga adalah gaya penyelesaian konflik atau manajemen konflik dalam keluarga. Nah, berdasarkan tampilan grafik, terjadinya peningkatan pemahaman yang signifikan antara kondisi pretest dan kondisi post-test. Ya, jadi yang biru muda ini adalah pretest, yang biru tua adalah kondisi post-test. Dalam tampilan tersebut atau peningkatan itu signifikan ya terlihat ketika pada saat pretest beberapa atau sebagian besar ibu-ibu itu merasa tidak tahu ya tentang bentuk-bentuk keintiman. Misalnya ada keintiman fisik, keintiman spiritual, keintiman intelektual, kemudian keintiman emosional. Demikian juga tentang pengelolaan keterbukaan antar anggota keluarga. Mereka belum semuanya mengetahui bagaimana pengelolaan yang efektif di dalam keterbukaan, baik itu kedalaman topik ya ataupun bagaimana mengekspresikan keterbukaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya, sebagian besar ibu-ibu juga belum mengetahui bagaimana penyelesaian konflik yang efektif antar anggota keluarga. Misalnya ada gaya penyelesaian yang asertif, ada gaya penyelesaian yang agresif, dan ada gaya penyelesaian yang non-asertif. Nah, ketika pretest, beberapa ibu-ibu atau sebagian besar ibu-ibu belum mengetahui bagaimanakah gaya yang asertif, gaya yang non-asertif, ataupun gaya yang non-asertif atau agresif. Nah, setelah post-test dilakukan, terjadilah peningkatan ya masing-masing, baik dalam memahami bentuk-bentuk keintiman, bentuk-bentuk atau pengelolaan keterbukaan, dan gaya penyelesaian konflik. Nah, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kami tim Abdimas berusaha dan berhasil melakukan peningkatan pemahaman yang signifikan ya untuk mengukur ketahanan keluarga di bidang komunikasi. Ya. Nah, demikian dari saya, monggo dilanjutkan. Bapak dan Ibu, ini kami melaporkan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ketahanan keluarga di bidang ekonomi ya, bidang ekonomi. Jadi rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini salah satunya adalah pemberian skill ataupun keterampilan di dalam praktik pembuatan sabun cuci dan sabun dan hand soap ya. Jadi deterjen dan hand soap ini di masa pandemi menjadi sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah, dalam program pengabdian ini kami melakukan penyuluhan ketahanan keluarga di bidang ekonomi dan kewirausahaan dengan memberikan skill ya, pelatihan untuk pembuatan sabun ya. Harapannya adalah bahwa dengan pelatihan ini akan memberikan penguatan ataupun kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha-usaha yang bersifat produktif yang ini nanti akan mensupport ketahanan keluarga secara keseluruhan. Nah, yang paling menarik adalah sesuai dengan gambar-gambar yang kami siapkan. Ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok ketika kami melaksanakan praktik untuk pembuatan deterjen dan juga hand soap. Dan beberapa yang kami catat di dalam pelatihan ini adalah yang pertama adalah adanya antusiasme dari seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Nah, kemudian juga adanya dukungan yang baik dari kepala desa yang kebetulan kepala desa ini berperan juga sebagai pimpinan ranting Aisyah yang ada di Umbul Harjo, sehingga memang program-program pengabdian ini memperoleh respon yang cukup baik, baik itu dari warga Aisyah di Umbul Harjo dan juga dari desa di Umbul Harjo. Alhamdulillah setelah pelatihan kemudian masih banyak diskusi yang dilaksanakan melalui WhatsApp group dan juga mereka antusias untuk mengembangkan produk-produk untuk hand soap dan deterjen untuk dikonsumsi di kalangan anggota Aisyah sendiri. Gitu. Perkenankanlah kami mewakili untuk menyampaikan kesimpulan dari program pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, bahwa setelah kegiatan penyuluhan dan kami melakukan pretest, kemudian kami melakukan post-test selama pelaksanaan kegiatan, dapat diketahui bahwa pemahaman peserta terhadap 4 indikator ketahanan keluarga ini alhamdulillah mengalami peningkatan secara cukup signifikan. Proses pelatihan telah memberikan dampak positif pada kenaikan pemahaman para peserta tentang aspek ketahanan keluarga yang tampak dari adanya peningkatan nilai dan dari pretest dan post-test dari peserta penyuluhan pelatihan. Artinya ada peningkatan sebelum kami melaksanakan dari perbandingan ya hasil dari sebelum kami melaksanakan program pengabdian dan setelah kami melaksanakan program pengabdian. Nah, demikian kesimpulan yang dari program pengabdian ini. Ucapan terima kasih kami tim pengabdian yang dikomandani oleh Bapak Dr. Iwan Satriawan dengan anggota Ibu Suciati, Ibu Sri Nabawiyati Nurul Makiyah dan saya sendiri. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada LP3 MUMY yang telah mendukung dalam bentuk dukungan dana, kemudian dukungan kesempatan kepada kami tim pengabdian untuk bisa memanfaatkan mengkontribusikan ya ilmu dan pemahaman yang kami miliki di dunia akademik untuk berikan kontribusi kepada objek pengabdian, yaitu pimpinan ranting Aisyah di
Umbul Harjo Cangkringan Sleman gitu. Kemudian juga tentunya ucapan terima kasih kepada segenap masyarakat, segenap warga, segenap anggota yang kemarin sudah berkontribusi, yang sudah mensupport, artinya yang sudah dengan antusiasme mengikuti rangkaian program pengabdian yang kami laksanakan. Demikian presentasi pengabdian ini kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.